Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini dari Lukas 6 ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Saudaraku, ketika kita menanam biji buah-buahan, apa yang kita harapkan? Tentunya kita berharap suatu saat nanti biji itu akan bertumbuh dan akhirnya akan menghasilkan buah. Namun jika setelah menunggu sekian lama ternyata pohon-pohon itu hanya lebat daunnya, tidak ada buahnya sama sekali, padahal kita sudah berjerih lelah untuk merawatnya, mengairi dan memberinya pupuk setiap hari dalam kurun waktu yang tidak singkat, tentunya akan membuat kita dongkol dan kecewa. Ini seperti perumpamaan tentang pohon ara yang disampaikan Tuhan Yesus. Katanya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lukas 13 ayat 7. Pohon yang tidak berbuah pasti akan mengecewakan pemiliknya. Begitu juga dengan kehidupan orang Kristen yang tidak berbuah. Tuhan Yesus pun berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yohanes 15 ayat 2. Ada yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tapi karakter hidupnya tetap saja tidak berubah, tidak bertumbuh, kerdil alias kanak-kanak rohani. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tercatat dalam Ibrani 5 ayat 12. Bukankah ini sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu benih itu dimakan burung, atau benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, sehingga tidak bisa berakar, bertumbuh sebentar dan akhirnya kering, mati, atau juga benih yang jatuh di tengah semak duri, lalu terhimpit semak duri itu sendiri dan akhirnya mati. Benih itu berbicara tentang firman Tuhan. Kita banyak mendengar firman Tuhan, baik itu melalui khotbah para hamba Tuhan atau membaca renungan. Tetapi firman itu rasa-rasanya berlalu begitu saja. Apalagi kalau firman yang disampaikan itu keras, kita langsung tersinggung dan marah terhadap si hamba Tuhan itu. Alkitab menegaskan bahwa untuk menghasilkan buah, ranting-ranting harus dibersihkan. Proses pembersihan inilah yang disebut pembentukan. Baik itu melalui teguran, hajaran, dan sebagainya. Dengan tujuan untuk mendisiplinkan kita, bukan maksud untuk menyakiti kita, tapi demi kebaikan kita juga. Saudaraku, bila saat ini kita sedang ditegur Tuhan dengan peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang kita hadapi, percayalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia ingin membersihkan ranting-ranting yang ada pada kita supaya kita berbuah, supaya hidup kita berdampak. Sebab kalau tidak berdampak, pasti kita akan ditebang. Itu kata firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi Tuhan akan memproses kita supaya kita menghasilkan buah. Tapi sebelumnya Tuhan akan membersihkan ranting-ranting dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Karakter-karakter kita yang tidak baik. Sifat-sifat kita dan apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan meluruskan kita. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.